Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Tiba saatnya kita memulaikan ibadah kita Minggu ketiga Paskah disambut dengan tema kebangkitan orang mati yang dilayani oleh hambanya Bapak James. Mari kita bersaat teduh dimulai. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian metodis 35 Terang Matahari. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tibalah saatnya kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Mungkin dalam satu minggu ini kita telah berbuat salah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh sebab itu mari kita mengakui kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Dia selalu memberikan kita kemenangan dalam setiap kita.
menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami sekali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawatan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Metodis 58, Semua yang Letih Lesu. Berdosa
Gloria yang terambil dari Mazmur pasal 116 ayat 13 sampai ke 19. Bapak Ibu nanti ayat yang ke-13 dan saya yang ayat yang ke-13, Bapak Ibu ayat yang ke-14 sampai seterusnya nanti kita bersama di ayat yang terakhir. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bersama di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengah bumi Yerusalem. Haleluya. Seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sebagai Tuhan di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dengan para orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kuasa suara Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang tiba-tiba kita mengangkat episode para petugas dan persen. Pembacaan episode kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin.
Berbahagialah setiap orang yang menerapkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jika ada Bapak Ibu yang terkasih ingin bersaksi, persilakan. Pada saatnya kita mendengarkan warta jemaat kita. Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayan firman Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan pelayan minggu depan dan minggu-minggu yang akan datang agar mempersiapkan diri. Minggu 26 April 2026, minggu keempat sesudah Paskah, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis Ibu Louis Sirait, pemandu pujian atau singer Saudari Cici dan Yohanes Sirait, pemusik Social Fislin Damanik, doa syafaat Ibu Evangelis Novia Daud, persembahan Saudari miliknya Debua, operator streaming Saudari Minilai Gula, operator leader Saudari Revi Mawar Kawarubu, persembahan pujian PWMI dan P3MI, penyambut jemaat Yuperminase. Panitia Perayaan Paskah 2026, anggaran Paskah 2026, serta janji iman Paskah bisa kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesuksesan perayaan oleh panitia dan seluruh jemaat yang sudah mendukung secara maksimal. Komisi Pekabaran Injil dan Misi menyongsong bulan misi. Setiap bulan Mei, Gereja Metodis memperingati Hari Alders Gate 24 Mei, yaitu hari memperbaharui tekad dan kelahiran baru Pendeta John Wesley sebagai Bapak Gereja Metodis dengan melakukan pembekalan misi melalui seminar, ibadah-ibadah, dan KKR misi. Pembekalan misi melalui pelatihan misi sudah diadakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 dan 18 April 2026. Anggaran pembekalan misi tanggal 17 dan 18 April 2026 bisa kita lihat di warta. Komisi Misi dan Majelis dan pimpinan jemaat mengucapkan terima kasih untuk dukungan, persembahan, bantuan, dan donasi dari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Penata Layanan Keuangan dan Bendahara, kantong persembahan diedarkan 2 kantung kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk kas Komisi Diakonia dan Komisi Gereja, menghimbau jemaat untuk menggunakan amplop putih persepuluhan, ucapan syukur dan iman. Persembahan dan kehadiran jemaat Minggu 3 April sampai 12 April 2026 bisa kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, kelas meeting serentak bisa kita lihat di warta. Sehubungan dengan pendeta yang akan memasuki Purna Bakti tahun ini di konferensi tahunan ke-56 di Batam, maka semua anggota GMI menyumbangkan 10.000 per orang, baik jemaat penuh maupun jemaat persiapan, dikumpulkan ke Saudari Yuperminase atau Sekretaris Komisi Keanggotaan yang sudah mengumpulkan, bisa kita lihat di warta. Ulang tahun anggota jemaat di bulan April 2026 bisa kita lihat di warta. Jika ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Februari, mohon diinfo ke Komisi Keanggotaan Ibu CLS, Eviati atau Saudari Yuperminase agar bisa diwartakan. Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekisasi sidif diadakan setiap Sabtu
pukul 17 WITA di gereja. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai pukul 7 di gereja, menghimbau kehadiran semua jemaat. Kehadiran doa pagi serta pokok-pokok doa bisa kita lihat di warta. Seksi PWMI bisa kita lihat di warta, serta seksi sekolah minggu dan remaja, serta kehadiran dan persembahan bisa kita lihat di warta. Seksi Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia atau P3MI, statistik kehadiran kelas meeting bisa kita lihat di warta. Dan kembali kami mengingatkan untuk persekutuan setiap Sabtu pukul 19 WITA. Ini ibadah akhir bulan, annual service, pelayan, puji-pujian saudari miliknya Zebua, pemusik tim Ober, acara annual service, pelayan firman Bapak Pendeta James Damali. Statistik kehadiran dan persekutuan dan keuangan serta pengeluaran dan saldo kas bendahara bisa kita lihat di warta. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul Waktu yang Tepat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu menjawab doa kita, namun Dia beri yang terbaik bagi kita di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam setiap kita, karena yang mustahil bagi Tuhan, oleh marilah kita percaya kepadanya, semuanya akan dibelakang oleh Tuhan, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita mengangkat lagu ini dengan penuh penyembahan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian tak selalu Tuhan menjawab doa kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang bosan menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, mudah melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar setiap doa kita. Yesus menjawab lebih apa yang kita harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kita melihat betapa besar kuasa Tuhan dalam setiap kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang selalu menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di
Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati menaikkan sholawat kita. Allah Bapa di surga, terima kasih karena pada saat ini kami di tempat ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua tidaklah karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi karena Roh Kudus menuntun kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, menyatukan hati dan pikiran kami untuk fokus. Setelah seminggu berlalu, Tuhan telah menganugerahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami menyerahkan diri kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Mari Bapa, tuntun kami, pikiran kami, akal kami, perbuatan kami, apapun yang kami lakukan pada saat ini. Sungguh kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, bersama dengan jemaat-Mu, kami bersatu hati menaikkan syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas tanah air yang subur dan kaya yang telah Engkau berikan bagi kami. Mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin, menjamah hati para pemimpin kami saat ini, sehingga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah sungguh-sungguh bijaksana mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia kami, agar apapun yang diperoleh mensejahterakan bagi rakyatnya. Tolong Bapak para pemimpin kami dalam menghadapi berbagai permasalahan negara, baik persoalan ekonomi maupun persoalan politik. Tuhan menolong mereka, memberi roh hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa kepada gereja-gereja di Indonesia dan terutama gereja di Kalimantan Selatan. Mari Bapa, beri kami kesempatan dan kemerdekaan untuk beribadah. Mari kuatkan tekad kami untuk membawa jiwa-jiwa baru, sehingga banyak orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada GMI wilayah 1, 2, dan Kota Pengembangan, Distrik 1, Resort GMI Grace, pertumbuhan jemaat. Mohon Engkau berkati semua program, rencana, kegiatan yang dipakai Tuhan. Juga pakai hamba-hamba Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk mengelola, memimpin berbagai program kegiatan gereja, sehingga melalui berbagai program itu banyak jiwa baru yang terjangkau, dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami bergereja. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan Kongres tahun 2026, Jumpa Pemuda Distrik 3 di Jakarta, dan Kondis P3MI Distrik 3, persiapan HUT Gereja tanggal 28 Juli 2026. Kami serahkan semua kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Beri hikmat dan motivasi kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Cukupkan segala pendanaan dan beri kami suasana yang mendukung untuk berbagai kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan menolong kami. Pada bulan Mei ini sebagai bulan misi dan perayaan Elder Gates,
Terima kasih Tuhan karena pada bulan ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu belajar untuk mengemban amanat agung. Mari Tuhan, kuatkan iman dan motivasi kami, kuatkan keyakinan kami, kuatkan segala sesuatu agar kami senantiasa mampu mengemban amanat agung ini dengan ketulusan, dengan kesukacitaan, dengan kekuatan iman yang datangnya dari Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang terundang untuk semakin mengenal Engkau. Bapa di surga, berkati tiap-tiap kami, pakai tiap-tiap kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, sebagai cerminan Kristus yang hidup di tengah kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa di surga, terkhusus kami mendoakan gereja kami GMI Immanuel Banjarmasin. Berkati berbagai program kegiatan kami, pakai majelis-Mu dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam bulan-bulan ini. Mari Tuhan, segala sesuatunya Engkau cukupkan sehingga berbagai program ini dapat terlaksana dengan baik. Bentuk jemaat-Mu untuk tetap terus setia beribadah, menyerahkan persepuluhan dan ungkapan syukur kami. Juga kami mendoakan berbagai pergumulan proses hukum yang terjadi di gereja kami. Kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya jalan keluar yang terbaik yang akan datang. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menolong segala proses yang terjadi sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di atas segala sesuatunya. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan jemaat kami yang pada saat ini sedang terbaring baik di rumah maupun di rumah sakit karena dalam keadaan sakit, dan juga kami yang berada di tempat ini. Mari Tuhan, pada saat ini kami memohon Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan dari berbagai sakit penyakit. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menganugerahkan kepada kami hati yang gembira, hati yang selalu bersyukur terhadap segala sesuatu apapun yang kami hadapi saat ini. Tuhan berkati berbagai pengobatan, Tuhan berkati dokter, Tuhan berkati obat-obat yang diminum sehingga dikuatkan, dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami pada minggu-minggu ini bersukacita berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas usia yang tiap tahun ditambahkan. Dan kami memohon Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun sehingga hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, Tuhan berkati, Tuhan sertai langkah mereka agar apapun yang mereka hadapi di hari ke depan, Tuhan senantiasa menuntun langkah mereka. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mendengar lebih daripada yang kami doakan. Terima kasih, kami yakin Tuhan selalu menjawab lebih dari yang kami harapkan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pakailah cara Tuhan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul dengan sayapmu.
kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Bapa di surga, karena kami begitu berharga di mata-Mu. Dan ketika fisik kami lemah, bahkan juga suatu saat akan juga meninggalkan dunia ini, Engkau menyediakan bagi kami pembaharuan tubuh yang baru. Itulah sebabnya kami mengingat tubuh yang kami tempati saat ini adalah sementara, sehingga kami pergunakan setiap waktu dengan baik dan mengisi yang rohani lebih daripada yang kelihatan secara fisik, sehingga hidup kami seimbang. Dan tolonglah Bapa, tolong kami berkati kami dengan kuasa firman, supaya hidup kami berkemenangan dalam segala hal, mencatat sejarah yang terbaik sepanjang hidup kami. Dan tolonglah semuanya berjalan baik. Dukung dan mampukan kami Bapa, dalam nama Yesus kami menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita dari kitab Perjanjian Lama. Dan rasa-rasanya Bapak Ibu kitab ini jarang juga dibaca orang, sama seperti kitab Bilangan dan Imamat. Tetapi hari ini kita membaca dan diberkati lewat firman Tuhan ini, yang sebelum tahun Masehi itu berjarak 500 tahun. Dan ke kita 2000 tahun, maka kurang lebih 2500 tahun. Satu jangka waktu yang cukup lama, tetapi kuasa firman ini sungguh sangat dahsyat. Saya akan membaca untuk kita sekalian Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Kita membaca bergantian. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14, kita membaca bergantian, demikian firman Tuhan. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu jemaat ayat kedua, demikian bertanggapan, dan nanti di ayat yang ke-14 kita membaca bersama. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya,
suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, inilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalam kamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dengan tema kebangkitan orang mati. Bolehkah ditampilkan slide-nya? Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini jelas seperti nama kitab ini, inilah nama penulisnya, yaitu Yehezkiel. Ditulis dalam terang ilham. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan ini ditulis dengan ilham, dalam bentuk penglihatan. Dan manusia dapat penglihatan karena dia mempunyai roh, yaitu oleh Imam Yehezkiel. Jadi Yehezkiel ini adalah imam, tapi juga disebut sebagai nabi. Orang tuanya atau ayahnya disebutkan namanya Busi, bukan busi motor, Busi. Dan mereka berada di negeri Kasdim, di utara Irak sekarang, atau di sebelah timurnya Suriah. Bapak Ibu, di tepi Sungai Kebar, sungai itu masih ada sampai sekarang. Boleh dibuka slide. Terus, ya. Jadi tempatnya Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan ini dituliskan menurut Google, jadi saya ambil dari Google. Jadi posisinya dengan dunia modern begini, tapi waktunya di sana, sebelah timur. Disebutkan di ayat yang ketiga pasal 1 bahwa kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel. Kekuasaan Tuhan meliputi. Bapak Ibu, sulit saya gambarkan tentang kekuasaan Tuhan meliputi seseorang kalau dia belum mengerti apa yang dimaksud dengan berkomunikasi intim dengan Tuhan. Kalau kita belum terbiasa mengalami lawatan Tuhan, Bapak Ibu, sulit menjelaskan penglihatan dan juga apa yang disebut meliputi. Tapi ketika kita mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, gampang sekali mencernanya. Dan Bapak Ibu saudaraku, saya buat 4 peta ini terus supaya memperlihatkan posisi antara Israel di sebelah sini, ya agak ke utara tapi ke timur, terus ya Sungai Kebar, masih ada sungai itu, terus posisinya Bapak Ibu. Dan yang berperang itu sekarang yang di bawah ini Iran, ya, dan seterusnya. Ini Sungai Kebar modern. Tentu Sungai Kebar menurut Alkitab itu juga tidak beda jauh dengan ini, karena kontur geografis di sana sampai hari ini tidak berubah. Berbatu, tanah gersang, dan beberapa tempat menumpuk hutan-hutan dan seterusnya.
dipengaruhi 4 iklim. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari penjelasan ini kita dapat memahami betapa waktu itu ketika raja yang terakhir di Israel itu Yehoyakin, mereka ditangkap, diangkut, ditundukkan itu Samaria dan kemudian Judea, Israel diangkut semuanya ke pembuangan. Dan pada waktu yang berkuasa di timur itu adalah Babilonia atau Babel, yang kemudian nanti Babel itu ditundukkan oleh Persia. Persia itulah yang kemudian berakumulasi menjadi Iran sekarang. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, di tempat-tempat seperti inilah pembuangan orang Israel itu. Dan mereka harus hidup dengan air. Karena orang Israel itu 7 kali sehari mereka harus sembahyang. Sekali lagi Bapak Ibu, orang Israel itu perlu air karena 7 kali sehari mereka harus sembahyang. Dan kita perhatikan konteks Daniel, ya, dia 7 kali sehari. Nah, kalau ada tetangga kita menguranginya, mengkorting jadi 5 kali, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi bangsa Israel itu orang Yahudi beribadah 7 kali dan membutuhkan air. Dan mereka kalau mau beribadah itu mencuci-cuci kaki, mencuci wajah, mencuci-cuci tangan. Tetapi kita di dalam Tuhan dikatakan kita disucikan oleh Tuhan Yesus, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kitab Yehezkiel ini berisi nubuat atau satu perkataan pandangan yang akan terjadi ke depan. Nubuat itu ke depan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada nubuat yang ke belakang, karena nggak ada orang mundur ke belakang, tapi selalu maju ke depan. Pada tahun 605 itu Bapak Ibu, atau 500-an itu sebelum Masehi, Yehezkiel telah bernubuat di Babel itu pada pertengahan separuh hukuman itu. Menurut Yeremia, Nabi Yeremia, sebelum mereka ditangkap dibuang, Yeremia sudah menyatakan 70 tahun mereka harus dibuang. Dan ini masih periode setengahnya 35 tahun Bapak. Dan firman Tuhan menguatkan mereka di tanah pembuangan itu. Satu hal yang menarik pada bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak hanya berdiam di Yerusalem. Allah tidak hanya berdiam di bait suci itu. Allah tidak hanya ada di sana, tapi juga mengiringi bangsa Israel di pembuangan itu. Maka digenapilah nubuatan-nubuatan Yeremia. Bapak Ibu Saudaraku, 40 tahun Nabi Yeremia itu terus menyatakan supaya bertobat, tapi nggak ada yang bertobat. Akhirnya dibuang 70 tahun. Dan Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pembuangan itu fokus pada penghakiman Allah atas Yehuda dan Yerusalem, kehancuran bait suci, serta janji pemulihan rohani dan fisik umat Israel di masa depan. Kitab ini menonjolkan tentang Allah yang berkuasa, Allah yang adalah roh itu melampaui sejarah, Allah yang nyata itu juga mengelilingi dan mempunyai menaklukkan, memelihara seluruh bumi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yehezkiel ini terlihat jelas sekali yang diminta adalah tanggung jawab individu dan juga tanggung jawab sebagai umat, serta penglihatan tentang bumi langit yang baru dan juga bait suci yang baru. Bapak Ibu, semua ini digenapi. Bait suci itu telah dihancurkan, yang dibangun kembali pada zaman Ezra. Tapi kemudian sampai masa Tuhan Yesus, bait suci itu ada. Tapi pada tahun 33 itu, ketika Yesus telah naik ke surga, itu tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus, Jenderal Romawi. Sampai hari ini belum dibangun. Yang sisa adalah sebelah timur tembok ratapan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, konon katanya di sebelah sisi selatan sudah berdiri tempat ibadah kaum lain. Itu urusan mereka sendiri Bapak Ibu. Tetapi bagian firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita, Allah itu berdaulat memelihara umat kemanapun umat pergi. Sehingga berikut ini adalah poin-poin utama kitab Yehezkiel. Yang pertama, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga bagi Israel, menggunakan tindakan simbolis dan penglihatan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Yang kedua, penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem, serta nubuat tentang kehancuran Yerusalem,
karena penyembahan berhala dan dosa yang terbukti dengan jatuhnya kota tersebut ke tangan Babel sudah terlaksana. Dan yang ketiga, nubuat terhadap bangsa-bangsa asing, orang-orang lain, suku-suku lain. Hukuman Allah juga diberikan atas bangsa-bangsa di sekitar Israel itu, seperti Tirus, Sidon, Mesir dan lain-lain, yang bersukacita atas kejatuhan Yerusalem. Sehingga Bapak Ibu masuk pada poin yang keempat, pasal 33 sampai 48 ini, yaitu janji pemulihan dan harapan. Menarik Bapak Ibu saudaraku, dari sini kita belajar tentang cara Tuhan. Tuhan itu kalaupun dia menghukum, mendidik Bapak Ibu, tidak menendangnya dan memutuskan hubungan, tapi justru dia akan merangkul, memulihkan. Bukankah ini tindakan seperti seorang bapak yang baik Bapak Ibu? Kalau menurut Martin Luther itu seperti seorang bapak yang mendisiplin anaknya. Dia memang memukul anaknya, tapi di ujung dari tongkat itu tersedia apel untuk diberikan, dia ambil anaknya. Artinya pada bagian ini kita belajar tentang disiplin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu seperti ya jalan kita kan, padahal ke sana cuma 2 meter, tapi dibuat berbelok. Lihatlah itu seperti cara Tuhan memperlengkapi kita. Lihatlah seperti cara Tuhan membuat kita supaya matang masuk ke tanah Kanaan seperti orang Israel. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ada orang yang cepat tanggap, ada orang yang agak lambat. Itu tidak menjadi masalah, karena dalam perspektif Tuhan yang diutamakan itu adalah pemulihan dan harapan. Apakah di dalam bertuhan ini masih ada harapan-harapan kita? Apakah dalam kondisi kesulitan-kesulitan ini masih ada Tuhan? Apakah di antara semua kesukacitaan ini Tuhan pun tidak lupa kita bawa? Sehingga pada bagian ini Bapak Ibu Saudaraku memberikan harapan, termasuk penglihatan tentang lembah tulang-tulang kering yang hidup kembali. Satu pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita, simbol pemulihan Israel dan juga gereja atau orang percaya pada masa kini. Janji hati yang baru, penglihatan mendetail mengenai bait suci yang baru dan kemuliaan Allah yang kembali. Bapak Ibu, sederhananya begini. Jikalau setiap kita hari ini ditempatkan pada peristiwa 3000 tahun yang lalu itu, mereka kan tidak melihat seperti apa kedatangan Yesus dan bait Allah di Yerusalem. Tapi kemudian sudah selesai. Ternyata puncak ibadah itu adalah Yesus. Maka jikalau hari ini orang bercerita tentang langit dan bumi yang baru yang akan datang nanti, orang banyak terjebak dalam 2 pemikiran. Sering orang berpikir begini Bapak Ibu, kalau orang sudah mati kan dia nggak tahu apa yang dia kerjakan, dia mati aja. Bukankah ada banyak sekali riset tentang hal ini Bapak Ibu? Kalau ditanya pada lansia, ditanya pada orang-orang yang sehat sekarang, gimana nanti kau masuk surga? Soal surga kan nanti kita nggak tahu. Kalau kita udah mati kan kita nggak rasakan. Secara humanisme betul. Tetapi pikirkan satu hal, sejarah tidak pernah keliru. Apa yang telah dicatat Alkitab tidak pernah meleset. Sehingga pada bagian firman Tuhan ini kita diantarkan sebenarnya pada satu bagian ke masa depan di surga kelak. Seperti apa di surga? Ya tentu kita tidak tahu, tetapi saya percaya Bapak Ibu, kita sedang mencicipi rasa awal dari kekekalan itu. Kalau kita berkata shalom, apakah dengan penuh geram? Tidak. Shalom. Maka kita senyum, sukacita. Kuasa perkataan itu nyata. Lebih lagi nanti shalom yang dimaksud di surga, kita telah menerimanya. Sehingga Bapak Ibu, janji hati yang baru dan penglihatan mendetail mengenai bait suci yang baru dan kemuliaan Allah yang kembali yang dinyatakan dalam kitab Wahyu, kita bisa diantar melalui pengalaman perjanjian lama ini dengan alat bantu Yesus Kristus. Sehingga pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14 pada tema yang keempat menurut kitab ini, yaitu pemulihan dan harapan. Orang seringkali dipulihkan Bapak Ibu, tapi nggak ada harapan. Dia dipulihkan karena untuk mengobati rasa yang sakit saat itu. Bapak Ibu, di dalam dunia medis kan ada yang disebut dengan anestesi. Anak Dokter Maria di sini ada tak?
Ada anestesi kan? Apa artinya anestesi? Kalau dia anestesi di mata saya, ini berarti sekitar sini kebas, tidak merasa. Bapak Ibu, mati istilahnya, mati sementara. Bapak Ibu saudaraku, kondisi-kondisi seperti itulah yang dimaksud ketika kita membaca firman Tuhan tadi. Makanya Bapak Ibu menekankan bahwa Allah yang menghukum itu Ia mematikan, tapi juga Allah yang memulihkan, Ia menyembuhkan, bertujuan agar umatnya mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ini merupakan satu tema yang penting. Karena kan acap kali orang berkata begini, kok Tuhan itu berulang-ulang yang menyatakan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Kayak kita ini kurang dewasa gitu. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan melihat itu menjadi tema yang sangat pokok dan kehilapan yang terus berulang pada manusia. Maka dia masuk pada poin itu dan berulang menyatakan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, pada suatu kisah disebutkan seorang anak dilahirkan, lalu kemudian ibunya meninggalkannya begitu saja dan ditaruh di dalam kardus dan ditaruh di jalanan. Seorang menemukannya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Lalu Bapak Ibu saudaraku, si anak tadi bertemu dengan ibu yang melahirkannya, tapi tidak mengenal. Dan si anak tadi diasuh oleh ibu yang tidak melahirkannya dengan penuh kasih sayang. Dia mengenal yang mana, Bapak? Dia mengenal yang mana, Martin? Yang membesarkannya. Membesarkannya dengan kasih sayang. Bapak Ibu, walaupun DNA kita datangnya dari Tuhan, kalau kita tidak dibesarkan oleh Roh Kudus di dalam pengasuhan gereja, maka Bapak Ibu kita tidak turut besar bersama dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan pun tidak sempurna. Maka ketika ibu itu datang mengaku-ngaku, Nona, saya ibumu, dia pasti akan berkata, siapa lo? Ngaku-ngaku aja. Bapak Ibu saudaraku, satu ilustrasi yang sederhana menolong kita mengerti bahwa Allah bukan saja memulihkan hubungan yang rusak itu dan mempertemukan seperti anak dan ibunya, tetapi juga dia mengerti bahwa dia berharga dan mengerti rencana Tuhan. Dia dapat melihat oleh karena Tuhanlah dia diasuh si ibu yang tadi, sehingga dia tidak mati kelaparan, kedinginan, mati pada saat orok itu. Maka dia tidak menghakimi ibu yang melahirkannya, tapi juga tidak menghukum ibu yang membesarkannya, tapi melihatnya sebagai satu rekonsiliasi indah rencana-Mu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah tema yang ditawarkan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel tentang bangsa Israel yang di pembuangan itu. Artinya Bapak Ibu saudaraku, mereka diajarkan supaya tidak menyesali mengapa kita dibuang dari tanah perjanjian itu yang susah payah kita dapatkan, dan seterusnya Bapak Ibu. Sehingga mereka melalui Imam Yehezkiel atau Nabi besar Yehezkiel, Tuhan memperlihatkan adanya kebangkitan orang mati. Jadi ternyata itu bukan membuat sesuatu yang membuat orang Israel itu ketakutan, bukan membuat sesuatu demonstrasi yang sungguh hebat. Oh ini loh Allah kita itu mampu membuat begini akrobat. Bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa tulang-tulang ini gambaran kematian itu. Dan pada dasarnya semua orang Israel itu sudah mati, tapi Tuhan berkenan memberikan kehidupan kepada mereka. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, dalam penglihatan itu kelihatan sekali satu tindakan yang dilihat berderak-derik. Terus di tulang-tulang itu ada urat, ada daging, dan menjadi hidup, dan dibuatkan lagi ada nafas. Lengkap sudah pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah.
Nah, Bapak Ibu saudaraku, kebangkitan orang mati adalah pengajaran yang menyingkapkan tabir terselubung tentang kematian orang-orang yang meninggal dan dihidupkan kembali dengan tubuh yang baru bagi orang yang percaya, bagi orang yang benar pada akhir zaman untuk hidup yang kekal dan orang jahat. Ternyata Bapak Ibu saudaraku, kebangkitan orang mati itu termasuk juga orang benar dan orang jahat. Jadi ternyata yang mati juga hidup. Sehingga orang jahat yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya juga dibangkitkan untuk dihakimi. Bapak Ibu saudaraku, mari kita perhatikan 4 bagian ini dari nats ini kepada kita pada saat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kematian bagi orang percaya, yaitu kematian anestesi. Jadi kematian itu ternyata adalah kematian anestesi, istilah Yunani. Jadi seperti kalau kita dianestesi pada bagian tertentu, di bagian itu kebas dan mati sebenarnya. Maka ketika kita seseorang Kristen, seorang percaya atau siapapun hari ini mati, itu adalah konsep anestesi menurut Yeskiel. Yang berarti kembalinya kehidupan nanti setelah kematian jasmani itu. Kematian badani. Dan Bapak Ibu, kematian badani itu juga telah dialami oleh Yesus Kristus, menggaransi anestesis kematian manusia secara khusus. Bapak Ibu saudaraku, Yesus telah mempraktekkan itu untuk kita. Maka secara khusus orang percaya termasuk dalam kematian Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Mati enggak Lazarus? Mati. Dibangkitkan enggak Lazarus? Bangkit. Tapi kemudian Lazarus mati lagi. Tapi Yesus hidup selamanya. Berarti kematian Yesus itulah yang menggantikan anestesis, menggantikan kita yang sedang dibius kematian tadi menjadi hidup kembali. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, kebangkitan itu bersamaan juga datang dengan kedatangannya Tuhan Yesus Kristus nanti yang kedua kalinya. Kapan Yesus Kristus datang kedua kali? Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Oleh karena itu, pada saat terjadi saat kehadiran Kristus bagi orang benar yang akan memerintah bersamanya, maka saat itu juga terjadi kebangkitan. Kita dibantu oleh 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 tentang hal ini. Dikatakan pada ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Sebab pada waktu tanda diberi. Bapak Ibu, ini bagi yang hidup nanti dan bagi yang mati. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Siapa yang Tuhan turun ini Bapak Ibu? Bapakkah? Roh Kuduskah? Atau Yesus Kristus? Kita menyembah satu Tuhan dalam 3 oknum yang berbeda. Apakah Allah itu terpisah-pisah? Bapak Ibu, firman menyatakan yang datang menggenapi itu adalah firman Yesus Kristus. Sebab Pentakosta telah turun, Roh Kudus telah ada di tengah dunia, dan Bapa itu memberi kuasa Bapak Ibu kepada seluruh dunia. Maka ini adalah Yesus Kristus. Maka dikatakan, maka Tuhan sendiri, firman itu akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus. Bukan pada waktu dikuburkan dalam dikasih tanda salib, bukan itu Bapak Ibu. Kan banyak yang seperti itu. Waktu hidupnya bukan orang Kristen, tapi pada waktu mati, kalah malu mungkin gitu ya. Malu kita kalau dia nanti nggak dibuangkan secara Kristen, dipaksa jadi Kristen. Padahal yang mati tidak bisa mengambil keputusan. Bapak Ibu saudaraku, mengambil keputusan ikut Yesus bukan pada waktu kita mati, atau ada nanti yang mendoakan kita sehingga kita nanti masuk ke dalam surga lewat purgatori, bukan. Tapi mengambil keputusan saat kita sekarang ini. Maka kan ada pujiannya itu Bapak Ibu. Putuskanlah sekarang
Janganlah kau tunda, esok kan terlambat. Putuskan sekarang. Esok kan terlambat. Itu artinya Bapak Ibu, orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Langsung selama-lamanya. Tidak disebut nanti kita akan disaring, ditampi. Sekian masa. Enggak. Langsung. Satu penjelasan yang sederhana, mudah dimengerti oleh semua bahasa. Sehingga Bapak Ibu, maka pada waktu peristiwa itu, satu hal yang kita ingat Bapak Ibu, kita ada di sana. Kita ada di sana karena kita telah mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Maka yang ketiga, kebangkitan untuk semua manusia itu artinya dibangkitkan baik orang benar atau orang percaya maupun orang fasik, orang jahat, untuk menerima penghakiman. Jadi yang dihakimi itu bukan orang benar, tapi orang yang tidak di dalam Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan tentang mereka, baik sebelum air bah maupun sesudah air bah dengan kita sampai sekarang ini. Makanya Bapak Ibu, saudaraku, ada korelasi ketika hidup Tuhan mempertanyakan tanggung jawab hidup kita. Seperti apa kita menggunakan hidup ini dengan baik di dalam dunia ini. Dan yang keempat Bapak Ibu, tubuh kebangkitan itu adalah kehidupan kekal. Akan menerima tubuh rohani yang tidak dapat binasa. Sehingga berbeda dengan tubuh yang fana dan binasa ini, tubuh yang kekal itu datang dari Tuhan. Saya pun berpikir Bapak Ibu, nanti kita saling mengenal menurut keterangan Alkitab, tapi sudah dalam konteks tubuh yang baru, yang tidak dapat mati. Dengan demikian maka maksud kebangkitan orang mati yaitu untuk memberikan harapan akan kehidupan kekal dan penebusan sempurna serta pertanggungjawaban hidup di dunia kepada Tuhan. Seperti apa kita mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya setiap minggu kita berdoa pengampunan Tuhan. Bukan supaya kita masuk surga lagi, sudah, tapi kita mempertanggungjawabkan hidup kita di tengah dunia. Tuhan sering menagih kepada kita tanggung jawab waktu, tanggung jawab fisik, tanggung jawab segala yang kita terima dari Tuhan. Maka Bapak Ibu saudaraku, mari kita pikirkan sekarang, seperti apa kita mempertanggungjawabkan waktu ini. Saya mempertanggungjawabkan waktu 6 tahun di Banjarmasin. Tahun depan sudah tahun ke-7. Saya mempertanggungjawabkan hampir 30 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Saya mempertanggungjawabkan masa kecil saya. Saya mempertanggungjawabkan masa SMP, SMA. Saya lihat, saya selalu mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, ampunilah saya. Waduh, SMA yang sungguh sangat membuat saya malu hari ini menonton rekaman hidup saya waktu SMA. Masa Tuhan saya mencuri babi, masa saya mencuri ayam dengan kawan-kawan. Aduh Tuhan, tapi saya diyakinkan Tuhan, aku mengampuni. Bapak Ibu saudaraku, ini merupakan satu refleksi kepada kita hari ini, supaya kita terus maju dalam pemulihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kita gunakan waktu dengan baik, karena kita akan dibangkitkan juga Tuhan pada waktu dan kehendak Tuhan. Dan kita ingat Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini bahwa kita akan dibangkitkan bukan pada saat setelah kita mati nanti. Iya, bisa saja. Tetapi Tuhan berkata kita siap-siap dibangkitkan, diangkat, dirapture. Oleh karena itu di dalam penutup khotbah ini Bapak Ibu, saya mengutip 2 ayat dari Yohanes 11 ayat 25 disebutkan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tadi dia dibuktikan tulang-tulang itu bisa hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu, maka mari kita belajar investasi jangka panjang di Tuhan. Boleh kita investasi jangka pendek ini, tapi jangan terlalu fokus. Mari investasi dalam jangka panjang. Ikutlah dalam sejarah gereja, sejarah perjalanan gereja dan menjaga Injil Kerajaan Allah ini. Ambil bagian dalam pelayanan, ambil bagian dalam pengerjaan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan di dalam Wahyu 14 ayat 13 disebut, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wow, keren. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan kita menyertai kita, Bapak Ibu, artinya itulah yang menjadi satu investasi kita di dalam kekekalan, yang tentunya dari sekarang dapat kita teropong, bukan dengan sedotan, Bapak Ibu, tapi kita teropong ke masa depan itu, bahwa di sana aku dan saudara Bapak Ibu semua kita berada di sana, dan orang-orang yang kita cintai juga ada di sana. Kenapa? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya, Bapak Ibu dan saudara jemaat, harus memastikan kita harus berbahagia ada di sana, di seberang sana. Bukan nanti, tapi sekarang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami naikkan syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami melalui penglihatan 2500 tahun yang lalu. Dan kami sungguh melihat penglihatan ke depan bersama firman-Mu, bahwa kami ikut Engkau angkat, menyongsong Engkau di angkasa, karena kami telah berada di sana secara hukum, dan secara de facto kami masih berada di tengah dunia untuk menjalankan hidup kami sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami rahasia ini terus menerus dalam iman yang kuat, sehingga di dalam bulan-bulan misi ini kami terus hidup di dalam misinya Tuhan, menyongsong segala yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Berkati jemaat-Mu dan tolonglah mereka Bapa, sehingga gereja ini menjadi gereja yang hidup, yang dapat membaharui dan berjalan sesuai dengan keinginan. Perlengkapi semua kami Bapa dalam setiap seksi-seksi, sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, kaum bapak, kaum wanita, kaum ibu, dan semua jemaat. Kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita menanamkannya ia di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, menjadi sungguh terang dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Saatnya kita menyaksikan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu.
sungguh luar biasa kesaksian adik-adik sekolah minggu. Biarlah adik-adik sekolah minggu terus lebih giat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berfirman, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat lagu pujian dari nyanyian metodis 188 menuju Yesus keputusan. Kami mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau melalui ibadah ini. Persembahan yang telah kami terima sebelumnya daripadamu melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha kami, dan dari setiap apa yang telah Tuhan percayakan dalam bentuk materi kepada kami, dan kami mempersembahkan yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyerahkan Bapa di surga untuk saudara kami yang menyerahkan persembahan mereka secara khusus kepada Engkau. Tuhan berkatilah persembahan ucapan syukur dari jemaatnya NN yang diserahkan kepada Engkau ya Bapa.
Kami menyerahkan melalui gerejamu, Engkau memberkati agar NN yang menyerahkan persembahan ini Engkau berkati dalam hidupnya, dalam studi dan dalam setiap pekerjaan yang terbaik. Demikian juga dengan ucapan Luna, Engkau memberkati dan menolong, sehingga persembahan ini juga persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kau memberkati hidup Luna, dan pasca lulus dari Fakultas Hukum UI, berkati pekerjaannya, masa depannya. Kami menyerahkan juga cita-citanya, Tuhan menyertai dan menolong. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang menyerahkan persembahan mereka untuk kelengkapan kas Komisi Diakonia Sosial dan juga kas Komisi Pekabaran Injil dan Misi di gerejamu. Hari ini kami mempersembahkan ke depan. Setiap persembahan ini digunakan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi hidup karena Engkau beserta dan memimpin, sehingga gerejamu bertumbuh dalam segala hal. Karena Dia Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati juga kantung persembahan yang telah kami kumpulkan untuk kas gerejamu, agar di rumah Tuhan tidak kekurangan segala sesuatu, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi gereja dalam marturia, diakonia, dan juga koinonia. Sehingga gerejamu bersama gereja-gereja lain di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin secara khusus dapat bersama untuk membawa, menjangkau, dan memuridkan, menginjili banyak orang kepada Kristus. Sehingga gerejamu menjadi gereja yang Kau berkati, dan terus tambahkan jiwa-jiwa baru, serta Kau memperlengkapi menjadi jemaat besar di kemudian hari. Kami serahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati majelis, penata layanan secara khusus, dan bendahara menata kelola, sehingga di rumah-Mu tidak kekurangan apapun juga, karena hikmat dari Tuhan menyertai. Sungguh dalam ucapan syukur kami serahkan persembahan ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada panitia perayaan Paskah bersama diakonia sosial gereja kita. Kalau ada yang mau diberitahukan. Terima kasih sebelum kita bersalam-salam.